Nama saya Merlinda Justin, sering dipanggil Linda. Iya. Saya mengajar kelas 8 dan kelas 7 untuk IPA-nya. Muatan lokalnya kelas 7 dan kelas 8. Oh gitu. Kalau muatan lokal bahasa itu ya? Bahasa daerah. Iya. Oke. Sekarang Bu, ketika Ibu V terpilih sebagai kepala sekolah Menggerak, apa tanggapan Ibu? Dan bagaimana perasaan Ibu? Tanggapan saya, saya senang ketika Ibu Feni sebagai kepala sekolah, karena dia sangat dia orangnya jadi pemimpinnya agak bagus. Iya. Oke. Terus kira-kira dengan adanya program seperti ini, dengan kurikulum Merdeka, gimana tanggapan Ibu? Dan program P5-nya gimana tanggapan Untuk Ibu? program kurikulum Merdekanya sangat bagus karena sangat mengarah kita, apalagi peserta didik. Kita tahu kemampuannya peserta didik, apakah dia waktu ke-13 itu tidak mengarahkan peserta didik asesmen. Yang pertama sebelum semester itu kita buat asesmen dulu peserta didiknya. Asesmen misalnya mereka pilih sendiri. Ada 3 itu asesmennya. Yang pertama itu adalah auditory, visual, sama kinestetik. Iya. Oke. Terus kalau boleh tahu, ketika Bu V membuat program-programnya dilakukan bersama atau seperti apa, Bu? Kepala sekolah melakukan diskusi bersama. Diskusi bersama ya. Kira-kira apa nih Bu tantangan yang Ibu hadapi ketika menerapkan seperti ini? Awalnya kan K13 misal, terus harus berubah seperti itu. Apa kendala yang mungkin dan tantangannya nih Bu? Iya. Apa? Tantangannya saya sendiri, saya selama ini belajarnya K13, tapi tiba-tiba jadi kurikulum Merdeka atau prototipe. Iya. Berubah lagi dari RPP ke modul ajar. Iya. Kira-kira menurut Ibu dengan RPP dan modul ajar itu ada perbedaan tidak? Perbedaannya itu mungkin di asesmennya saja. Iya, di asesmennya saja. Karena di asesmen itu K13 dulu tidak asesmen dulu. Tidak langsung saja kita masuk kelas langsung mengajar, tapi kurikulum Merdeka asesmen dulu anak-anaknya. Dikelompokkan tadi kelompok auditory, kelompok visual dan kinestetik. Itu pada saat pembelajarannya dipisah atau dengan didampingi beberapa 3 fasilitator itu atau digabung ketika pembelajaran? Pembelajarannya di kelas. Ya. Kalau saya dipisahkan tergantung asesmen yang mereka pilih peserta didik. Ya. Maksudnya cara menyampaikan materinya apakah jadi bervariasi itu atau hanya ceramah saja? Karena 3 asesmen itu beda-beda. Ada yang menonton video, ada yang ceramah, dan ada yang mendengar ceramah tadi sambil mereka menulis, menonton video apa yang mereka mengerti dari ketika mereka menonton ya tulis. Ya. Kalau boleh tahu dengan berubah sekolahnya menjadi sekolah penggerak ini Bu, apakah ada awalnya nih Ibu menolakkah atau sebagian guru-guru seperti apa menurut Ibu nih? Pengalaman yang pertama ketika jadi sekolah penggerak itu memang kami semua guru termasuk saya sendiri, apalagi kami waktu pertama itu ada DKP, Dewan apa lagi namanya itu artinya? Komite Pembelajaran. Komite Pembelajaran. Yes. Apalagi dengan jaringan di Watulanur, jaringannya tidak terlalu bagus. Iya, dengan apalagi fasilitasnya juga, ya itu yang mengganggu, itu yang menjadi kendala yang pertama. Ya. Terus bagaimana cara Ibu menyikapi hal itu? Strategi Ibu apa? Kendala itu Ibu, nih harus jangan ada ini nih, gimana nih saya mau? Strategi
kami selama ini, saya pribadi cari jaringan itu yang pertama. Ya. Terus kalau boleh tahu nih Bu, kan dengan adanya implementasi seperti ini berarti Ibu kan harus belajar ya mau nggak mau. Iya. Itu Ibu sumber belajarnya dari mana? Kalau saya sumber belajarnya yang pertama itu adalah buku guru, buku siswa dan internet. Ya di kurikulum Merdeka di PMN itu, ya itu sumber belajar. Belajarnya. Iya. Terus kira-kira udah pernah lihat rapor pendidikan belum Bu? Rapor pendidikan untuk Di SMP ini? kalau ke-13 sudah, tapi yang ini kurikulum Merdeka sudah ada. Tapi ada lagi kemarin kebetulan kepala sekolah kasih tahu nanti rapor untuk penilai pengetahuan dan P5-nya itu berbeda. Tapi saya sejauh ini saya tidak melihat rapor P5-nya yang seperti apa. Kemarin itu digabung saja. Oke. Terus apakah Ibu sudah melakukan bagaimana memanfaatkan digital untuk kegiatan pembelajaran, modelnya seperti apa nih Bu? Kalau saya kemarin modelnya saya download dulu materinya, download tayang, ya, tapi tidak semua materi saya tayang, saya sering ceramah. Gitu. Oke. Itu kalau boleh tahu dari program P5 itu kan waktu K13 kan tematik ya, berpecah-pecah gitu, putus dia. Apakah yang ini menyatu atau seperti apa nih Bu? P5-nya jadi misalnya untuk diintegrasikan dengan mata pelajaran itu bergerak gitu loh. Misalnya harusnya bab 1 itu tetap berjalan atau putus di program P5-nya ini ketika diintegrasikan dengan program P5. Selama ini tidak terputus. Iya. Keren. Terus kalau boleh tahu ketika Ibu menerapkan ya Bu ya, kan ada anak-anak yang nggak paham misalnya dengan apa yang Ibu sampaikan. Misal, bagaimana cara Ibu? Yang saya lakukan selama ini, kalau misalnya ada yang belum paham, kan ada 3 tadi asesmen. Kalau misalnya di asesmennya yang ceramah itu kan memang mereka tidak mengerti, saya ulang mungkin 2 kali atau 3 kali saya mengulang materi. Berarti Ibu melakukan remedial ya? Oke. Terus kalau boleh tahu inovasi apa yang Ibu lakukan untuk program ini? Yang istilahnya ini hal baru nih. Hal baru ya. Dalam pembelajaran yang kemarin kan misalnya K13 tuh Ibu melakukannya misalnya modelnya A aja. Tapi sekarang dengan berubah sekolah ini di bawah kepemimpinan Bu Fe, ada inovasi nggak yang Ibu lakukan tuh? Hal baru tadi itu yang buat asesmen. Itu hal barunya. Hal baru dengan itu tadi P5-nya itu hal baru buat saya. Terus kalau Ibu amati gimana tanggapan orang tua Bu? Sejauh ini tanggapan orang tua ya ada yang sifatnya mendukung, tapi ada sebagiannya yang mungkin ada 1 orang yang tidak mendukung. Ini kalau boleh tahu dengan kemarin ya Ibu melihat penampilan anak-anak itu seperti itu, bagaimana perasaan Ibu? Melihat kegiatan kemarin saya merasa senang, biarpun mata pelajaran tidak terintegrasi di dalamnya, tapi saya melihat mereka kemarin itu saya merasa bangga dan senang. Oke, ini kira-kira apa nih Bu yang harus diperbaiki? Maksudnya dari harapan Ibu nih untuk kemajuan sekolah gitu. Apa untuk kami, kemudian untuk Pemda, untuk UPT? Mungkin harapan saya untuk Pemda, provinsi ke atas sama pusat mungkin dari fasilitasnya. Terus fasilitasnya buat kami di SMP 4. Terus kalau untuk dari segi peningkatan kompetensi apa Bu? Bisa perlu pendampingan khusus atau? Iya, untuk kami supaya kami juga ada peningkatan mungkin buat pelatihan juga buat guru-guru. Iya. Ini kalau boleh tahu Bu, pernah ada pihak ketiga yang kesini nggak? Misalnya perusahaan atau apa mensupport di sini? Pernah ada? Belum? Sejauh ini belum ada ya.
Nah, kalau boleh tahu mayoritas pekerjaan orang tua apa ya Bu di sini? Kalau di sini petani. Petani ya. Iya. Kemudian kondisi sosial ekonominya seperti apa? Menengah ke bawah atau menengah ke atas? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya. Karena banyak petani. Terus kalau untuk lingkungan sekolah seperti apa Bu? Apakah aman? Kemudian anak-anak dengan apa? Ya lingkungan seperti ini gitu ya. Kan ini katanya kemarin tanahnya urukan. Bagaimana Ibu menyikapinya? Apakah anak-anak juga dilatih untuk siaga bencana gitu kalau ada apa-apa? Kalau di SMP 4 ini Bu, lingkungannya aman, tapi itu kemarin urukannya itu jadi longsor. Oke. Terima kasih banyak Bu Iya, Linda. Ibu. Oke, thank Sama-sama. you.